Panji Gumilang, sang Tuan Syaikh dari Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Sosok kontroversial yang secara hukum menyandang status residivis atas kasus pemalsuan dokumen dan penodaan agama. Di bawah kendalinya, Al-Zaitun tumbuh menjadi salah satu pesantren terbesar di Asia Tenggara dengan menara masjid yang disebut-sebut tertinggi ketiga di dunia. Menjalani kehidupan penuh kemewahan layaknya seorang sultan, melintasi era 8 Presiden Republik Indonesia. Namanya berkali-kali dikaitkan dengan rentetan kontroversi besar, mulai dari misteri kucuran dana misteri bernilai triliunan rupiah, dugaan keterkaitan dengan gerakan bawah tanah terlarang negara Islam Indonesia, NII, hingga kehebohan nasional, saat ia memimpin salat Idul Fitri dengan saf pria dan wanita yang sengaja dicampur. Kini di usianya yang telah hampir menginjak 80 tahun, Panji Gumilang harus kembali duduk di kursi terdakwa atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU bernilai fantastis. Kedalaman pusaran aliran dana yayasan ini bahkan ikut menyeret anak dan istrinya ke ruang pemeriksaan. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, sang pemimpin besar masih terus bolak-balik menghadiri persidangan demi menunggu vonis hakim dengan ancaman maksimal hingga 20 tahun penjara. Sisa perjalanan hidupnya kini benar-benar dipertaruhkan. Akhir riwayat Panji Gumilang, perjalanan panjang penuh jejak bernoda seorang syekh. Panji Gumilang, sebuah nama yang selama puluhan tahun identik dengan kontroversi. Don't worry, yang tidak pernah mendengar namanya, mungkin baru kembali dari wisata Kutub Utara ataupun luar angkasa. Karena setiap mendengar namanya, publik pasti langsung teringat pada rentetan skandal besar Tuan Syaikh Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang memiliki menara masjid tertinggi ketiga di dunia ini. Mulai dari perkara dugaan penyimpangan ibadah, kasus penistaan, skandal penggelapan dana pesantren, hingga keterkaitannya dengan gerakan bawah tanah terlarang NII. Namun, dari semua itu, dua hal yang paling membekas di ingatan publik adalah skandal sholat Idul Fitri dengan syaf pria dan wanita yang dicampur, serta kebiasaannya mempopulerkan salam khas Yahudi untuk tujuan tertentu. Sehat Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Sehat Pak? Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu itu, pernah dipuja sebagai tokoh pendidikan Islam modern. Pria yang memasuki usia senja 80 tahun ini bernama lengkap, Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Dia lahir pada 30 Juli 1946 di Gresik, Jawa Timur. Ia tumbuh di lingkungan religius dan sejak muda dikenal aktif berbicara serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pada awal 1960-an, Panji sempat menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Namun perjalanannya di sana tidak selesai. Pihak Gontor kemudian menegaskan bahwa Panji bukan alumnus resmi, karena keluar sebelum menamatkan pendidikan kelas akhir KMI sekitar tahun 1966. Setelah meninggalkan Gontor, Panji merantau ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Di kampus inilah ia akhirnya menyelesaikan pendidikan formalnya, hingga meraih gelar sarjana. Sebelum dikenal sebagai pimpinan Al-Zaitun, Panji pernah hidup sederhana sebagai guru madrasah di Menes, Pandeglang, Banten, kampung halaman istrinya, Farida Al-Widad. Warga sekitar mengenalnya sebagai guru agama yang ramah, sederhana, dan cukup dihormati masyarakat. Dari pernikahannya dengan Farida, Panji Gumilang diketahui memiliki 6 orang anak. Selama kuliah di Jakarta, Panji Gumilang mulai aktif dalam berbagai pergerakan organisasi Islam. Era 1970 saat itu memang penuh gejolak politik dan ideologi, terutama setelah pemberontakan di TII dihancurkan pemerintah. Dan di masa inilah, nama Panji perlahan mulai dikaitkan dengan Jaringan Negara Islam Indonesia, atau NII. Meski Panji Gumilang berkali-kali membantah dirinya bagian dari NII, sejumlah peneliti dan mantan anggota jaringan menyebut namanya memiliki hubungan kuat dengan NII Komandemen Wilayah 9, atau NII KW 9. Di internal kelompok itu, Panji disebut menggunakan nama sandi, Abu Toto. Memasuki era 1980 hingga 1990,
Gerakan NII mulai terpecah setelah banyak tokoh senior mereka ditangkap pemerintah Orde Baru. Dan di tengah kekacauan itulah, nama Panji Gumilang mulai naik ke permukaan. Sekitar tahun 1996, ia disebut menjadi salah satu figur penting di NII KW9. Namun berbeda dengan gerakan di TI lama yang identik dengan senjata dan pemberontakan. Kelompok yang dikaitkan dengan Panji disebut bergerak melalui jalur pendidikan, ekonomi, dan pengumpulan dana jaringan. Infak, iuran anggota, hingga sumbangan dalam jumlah besar disebut menjadi sumber finansial utama mereka. Dari sinilah, pondasi proyek raksasa Al Zaitun mulai dibangun. Pada tahun 1996, Panji mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI di atas lahan luas di Kecamatan Gantar, Indramayu. Ia membangun sebuah kompleks pesantren modern yang kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemunculan Al Zaitun langsung mengejutkan publik. Di tengah kawasan sawah terpencil, berdiri bangunan megah, masjid besar, asrama modern, fasilitas olahraga, hingga area pertanian yang luas. Di lokasi pesantren Al Zaitun, dia juga membangun Masjid Rahmatan Lil Alamin beserta Menara Pemuda dan Perdamaian yang memiliki ketinggian 201 meter, menjadikannya salah satu menara masjid tertinggi di dunia dan mengalahkan tinggi Monas 132 meter. Entah untuk keperluan apa, pihak Al Zaitun secara masif mempromosikan menara ini sebagai menara masjid tertinggi ketiga di dunia. Peringkat pertama dipegang oleh Menara Masjid Jamaah El Jazair di Aljazair dengan tinggi sekitar 265 hingga 270 meter. Dan peringkat kedua adalah Menara Masjid Hasan II di Maroko dengan tinggi 210 meter. Fakta bahwa sebuah pesantren di pelosok Indramayu memiliki bangunan setinggi itu langsung menuai keheranan publik. Pesantren itu berkembang sangat cepat. Dan karena skala pembangunannya yang fantastis, muncul banyak pertanyaan mengenai sumber dana Al Zaitun. Sebagian pihak menduga pembangunan tersebut berkaitan dengan jaringan pendanaan NII KW9. Namun tuduhan itu selalu dibantah oleh Panji Gumilang dan pihak Al Zaitun. Di balik semua kontroversi itu, satu hal yang tidak terbantahkan adalah posisi Panji sebagai figur sentral tunggal. Ia bukan sekadar pendiri pesantren. Di lingkungan internal Al Zaitun, Panji memegang gelar tertinggi sebagai Syekh Al Zaitun. Seluruh arah pendidikan, kebijakan internal, hingga kehidupan santri berada di bawah pengaruhnya. Pada 27 Agustus 1999, Pondok Pesantren Al Zaitun resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, B.J. Habibie. Peresmian tersebut langsung membuat nama Panji Gumilang melambung secara nasional. Karena bagi publik, kehadiran seorang presiden di tengah proyek pesantren raksasa itu dianggap sebagai tanda bahwa Al Zaitun mendapat legitimasi resmi dari negara. Padahal pada saat yang sama, isu mengenai hubungan Panji Gumilang dengan jaringan NII sebenarnya sudah mulai beredar di kalangan tertentu. Muncul pertanyaan tentang sumber dana pembangunan pesantren, arah ideologi, hingga loyalitas Panji terhadap NKRI. Namun saat itu, pemerintah tetap bersedia meresmikan Al Zaitun. Alasannya cukup rumit. Indonesia pada akhir 1990-an sedang berada dalam masa transisi pasca jatuhnya Orde Baru. Negara sibuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, sambil menghadapi berbagai kelompok bawah tanah yang mulai muncul kembali. Dan di tengah situasi itulah, Al Zaitun tampil dengan citra yang sangat berbeda. Panji Gumilang tidak membawa wajah gerakan bersenjata atau organisasi radikal terbuka. Sebaliknya, ia mempromosikan Al Zaitun sebagai pesantren modern. Dengan konsep pendidikan terpadu, pertanian mandiri, teknologi, disiplin tinggi, hingga jargon perdamaian dan modernisasi Islam. Konsep itu dianggap sejalan dengan visi pemerintahan Habibie saat itu, yang mendorong perpaduan antara Imtak dan Iptek. Sebelum peresmian dilakukan, pemerintah juga disebut telah melakukan peninjauan melalui Kementerian Agama. Dan pada saat itu, belum ditemukan bukti hukum terbuka mengenai aktivitas makar ataupun keterlibatan resmi Al Zaitun dengan NII. Secara formal, Al Zaitun masih dipandang sebagai lembaga pendidikan biasa. Sementara semua tuduhan soal NII masih sebatas dugaan dan belum pernah terbukti di pengadilan. Panji Gumilang sendiri terus membantah keterlibatannya. Ia tampil sebagai tokoh pendidikan, nasionalis,
dan pendukung perdamaian. Karena itulah, Presiden Habibie akhirnya tetap datang dan meresmikan Al Zaitun secara langsung. Namun seiring waktu berjalan, keputusan itu justru menjadi kontroversi panjang. Karena setelah Al Zaitun semakin besar, nama Panji Gumilang kembali dikaitkan dengan NIKW 9, aliran dana misterius, hingga dugaan adanya pendekatan intelijen terhadap kelompok Islam garis keras pada masa itu. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim investigasi untuk menyelidiki Al Zaitun setelah keresahan masyarakat semakin besar. Tim tersebut disebut menemukan adanya hubungan historis dan jaringan tertentu yang dikaitkan dengan NIKW 9. Tetapi lagi-lagi, Panji membantah semua tuduhan itu. Dan pada masa tersebut, ia masih mampu bertahan dari tekanan publik maupun hukum. Al Zaitun terus berkembang. Pengaruh Panji semakin besar. Namun di balik kemegahan pesantren itu, konflik internal perlahan mulai muncul. Perselisihan soal yayasan, aset, dan kendali keuangan mulai pecah di lingkaran orang-orang dekatnya sendiri. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Havenu Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Alehem, Havenu Shalom Shalom Shalom. Di internal Al Zaitun, ia bukan sekadar pimpinan pesantren. Ia disebut Syekh Al Zaitun, figur sentral, pengendali yayasan, penentu arah pendidikan, hingga tokoh yang memegang kendali penuh jaringan ekonomi pesantren. Sampai akhirnya, keretakan justru datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Tahun 2011, konflik internal Yayasan Pesantren Indonesia pecah. Mantan rekan seperjuangannya, Imam Supriyanto, melaporkan Panji Gumilang ke polisi. Tuduhannya bukan makar, bukan terorisme, melainkan pemalsuan dokumen yayasan. Panji dituduh memalsukan akta kepengurusan untuk mengambil alih kendali penuh atas Yayasan Pesantren Indonesia. Kasus itu menjadi pukulan besar. Untuk pertama kalinya, sosok yang selama ini dianggap tak tersentuh akhirnya duduk di kursi terdakwa. Dan pada Mei 2012, Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Itulah pertama kalinya Panji Gumilang resmi masuk penjara. Namun, itu ternyata bukan akhir. Karena bertahun-tahun kemudian, kontroversi yang lebih besar baru benar-benar dimulai. Setelah keluar dari penjara pada tahun 2013, Panji Gumilang kembali ke Al Zaitun. Namun di balik itu, konflik internal ternyata belum benar-benar selesai. Pada tahun 2017, puluhan guru Al Zaitun mendatangi Polda Jawa Barat. Mereka melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penghinaan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para pengajar. Kasus itu sempat menghebohkan, tetapi kembali mereda tanpa membuat Panji masuk penjara. Hingga akhirnya, tahun 2023 menjadi titik ledakan terbesar dalam sejarah Al Zaitun. Semua bermula dari sebuah video viral. Video salat Idul Fitri di Al Zaitun, yang memperlihatkan saf laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu barisan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawarijin man ansari Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Cuplikan itu menyebar cepat ke media sosial dan langsung memicu kemarahan publik. Namun kontroversi tidak berhenti di situ. Potongan-potongan ceramah lama Panji Gumilang kembali diangkat. Mulai dari pernyataan yang dianggap menyebut Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad, membolehkan perempuan menjadi khatib salat Jumat, hingga mengajarkan lagu salam berbahasa Ibrani kepada santri. Gelombang protes meledak. Forum ulama, ormas, hingga kelompok advokat
beramai-ramai melaporkannya ke polisi. Pada Juni 2023, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap resmi. Ajaran Panji Gumilang dinilai menyimpang dari pakem syariat Islam. Tekanan publik semakin besar. Dan pada 1 Agustus 2023, Bareskrim Polri resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Malam itu juga, pimpinan Al Zaitun tersebut langsung ditahan. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Panji Gumilang kembali masuk sel tahanan. Sidang berjalan berbulan-bulan. Jaksa menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dan pada 20 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mengetuk palu vonis. Panji Gumilang dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama dan dihukum 1 tahun penjara. Vonis itu memang lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun cukup untuk kembali mencoreng namanya secara nasional. 17 Juli 2024. Panji Gumilang resmi keluar dari lapas Indramayu dengan status bebas murni dan langsung berpidato di hadapan pengikutnya di Al Zaitun, lengkap dengan seketurunannya. Namun, kebebasan itu ternyata hanya sebentar. Karena di saat publik masih membahas kasus penodaan agama, penyidik justru sedang membongkar sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan ceramah, bukan video viral, melainkan aliran uang. Kasus ini bermula ketika PPATK mulai menelusuri transaksi keuangan di lingkaran Al Zaitun pada pertengahan tahun 2023. Awalnya, penelusuran itu dilakukan saat Panji Gumilang sedang ramai diperiksa dalam kasus penodaan agama. Namun hasilnya mengejutkan. PPATK menemukan transaksi dalam jumlah fantastis, dengan nilai mutasi yang disebut mencapai triliunan rupiah. Penyidik kemudian menemukan ratusan rekening yang dikaitkan dengan Panji Gumilang dan jaringan yayasan. Beberapa rekening bahkan disebut menggunakan identitas dan nama berbeda. Dana itu seharusnya digunakan untuk operasional pendidikan dan pembangunan pesantren. Namun jaksa menduga, sebagian dana justru dialihkan ke rekening pribadi. Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli tanah, aset, hingga kepemilikan lain atas nama pribadi dan keluarga. Kasus itu kemudian berkembang besar. Pada 23 Januari 2025, Panji Gumilang kembali duduk di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Indramayu. Untuk ketiga kalinya, ia menghadapi proses hukum besar di negara ini. Bedanya, kali ini ancamannya jauh lebih berat. Bukan lagi 1 tahun penjara, melainkan hingga 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang TPPU. Panji Gumilang sempat mencoba melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun, gugatan itu ditolak hakim. Persidangan terus berjalan. Karena rumitnya pembuktian, sidang kasus ini berjalan sangat panjang hingga terus bergulir sepanjang tahun 2026. Hingga akhir Mei 2026, status kasus tindak pidana pencucian uang TPPU Panji Gumilang masih berada dalam tahap pemeriksaan materi pokok perkara di Pengadilan Negeri Indramayu. Diperkirakan, perkara ini baru akan mencapai putusan vonis tingkat pertama antara pertengahan hingga akhir tahun 2026. Dan ketika kasus TPPU mulai dibongkar, nama istri hingga anak-anak Panji Gumilang ikut terseret ke dalam pusaran penyidikan. Menurut berkas persidangan dan temuan penyidik, beberapa anak Panji Gumilang diketahui menempati posisi penting di Yayasan Pesantren Indonesia. 2 putranya, Imam Prawoto dan Ahmad Prawiro Utomo, disebut berada dalam jajaran pengurus inti yayasan. Sementara sang istri, Farida Alwidat, beserta anggota keluarga lainnya diduga ikut terkait dalam penguasaan aset-aset bernilai besar. Nama mereka muncul dalam kepemilikan tanah, rekening, hingga properti yang kini disorot aparat penegak hukum. Penyidik menduga, sejumlah aset tersebut dibeli menggunakan aliran dana yayasan yang kemudian dialihkan ke berbagai rekening pribadi. Dan yang paling mengejutkan, PPATK disebut menemukan ratusan rekening dengan mutasi transaksi mencapai angka triliunan rupiah. Kasus ini kemudian berkembang, bukan lagi sekadar perkara kontroversi agama, tetapi berubah menjadi dugaan jaringan keuangan raksasa yang menyeret keluarga inti Al Zaitun. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Anis Hairunisa. Putri Panji Gumilang itu dikenal aktif di dunia politik, pernah duduk sebagai anggota DPRD, dan beberapa kali tampil sebagai calon legislatif. Berbeda dengan anggota keluarga lain yang lebih tertutup, Anis justru dikenal publik sebagai sosok paling terlihat di luar lingkungan pesantren. Namun ketika penyidikan aset dimulai,
Nama Anis ikut disebut dalam sejumlah kepemilikan tanah dan properti yang kini sedang ditelusuri penyidik. Sementara itu, dua putra Panji Gumilang sempat menjadi sorotan setelah beberapa kali dikabarkan mangkir, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada awal proses penyidikan. Kini, kehidupan keluarga yang dulu dikenal eksklusif, mewah bak keluarga sultan dan berpengaruh itu, perlahan berubah drastis. Ratusan rekening diblokir, aset tanah mulai disita, dan hampir setiap fase kehidupan mereka berakhir di ruang pemeriksaan atau ruang sidang. Topeng kerajaan yang dibangun selama puluhan tahun itu, perlahan mulai runtuh, satu demi satu. Tersibak dan terkoyak. Dan mungkin, inilah bagian paling tragis dari seluruh perjalanan Panji Gumilang. Bukan ketika namanya viral, bukan saat ribuan orang mengecam dirinya, dan bahkan bukan ketika pintu sel penjara mulai tertutup di hadapannya. Melainkan saat semua gelar, semua penghormatan, dan seluruh kemegahan yang selama puluhan tahun ia bangun, perlahan runtuh di depan matanya sendiri. Dulu namanya dielu-elukan sebagai Syekh Al-Zaitun, sosok yang dihormati, ditakuti, bahkan dianggap tak tersentuh. Ia hidup di tengah ribuan hektar tanah, dikelilingi loyalitas, kekuasaan, dan pengaruh besar. Pada akhirnya, ia tetap akan berdiri sendirian di hadapan hukum dan kenyataan. Kini, di usia yang mendekati 80 tahun, Panji Gumilang tidak lagi berjalan sebagai pemimpin besar yang dielu-elukan ribuan pengikut. Ia justru harus duduk di kursi terdakwa, dengan tubuh yang semakin renta dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Kini namanya bukan lagi hanya dikenal sebagai pimpinan pesantren kontroversial, tetapi juga sebagai seorang residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara. Karena di tahun 2026 ini, ia masih menghadapi kasus tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara. Dan pertanyaan paling mengerikan itu kini mulai muncul. Jika Panji Gumilang kalah dalam perkara tersebut, dan benar-benar dijatuhi hukuman maksimal, mampukah ia kembali menghirup udara bebas ketika kelak keluar di usia mendekati 100 tahun? Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun yang dahulu dikenal berkelas, mewah, dan kaya raya itu, kini justru harus menghabiskan sisa masa tuanya bolak-balik ruang sidang pengadilan. Pria yang dulu hidup di tengah kemegahan, pengaruh, dan penghormatan ribuan pengikut, sekarang hanya bisa meniti hari demi hari sambil menunggu putusan hukum yang sewaktu-waktu dapat kembali mengubah seluruh hidupnya. Kini, tidak ada lagi kemegahan yang benar-benar mampu melindunginya. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua, yang perlahan menunggu bagaimana sejarah akan mengingat namanya di akhir hidupnya nanti. Apa yang sebenarnya yang kamu cari dalam hidup ini, Tuan Syekh Panji Gumilang?